Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Hidup Jadi Berkat. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15 mengatakan, "Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya." Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang wanita cantik yang mengenakan baju yang sangat mahal mendatangi seorang psikiater dengan segudang keluhan-keluhannya. Dan pada intinya dia merasakan hidupnya hampa sekalipun dalam kehidupannya berlimpah dengan harta benda. Mendengar hal itu maka si psikiater mengatakan, "Saya akan menyuruh Mary ke sini untuk menceritakan kepada Anda bagaimana dia menemukan kebahagiaan. Saya ingin agar Anda mendengarkannya." Psikiater itu kemudian memanggil Mary, seorang wanita tua yang bertugas sebagai cleaning service di kantor psikiater itu. Mendengar panggilan itu, Mary meletakkan gagang sapunya dan setelah dipersilakan, ia duduk di kursi sambil menceritakan kisah hidupnya. Dia mengatakan, "Suamiku meninggal akibat malaria. 3 bulan kemudian anak tunggalku tewas dalam sebuah kecelakaan. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku kehilangan segalanya. Aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak pernah tersenyum kepada siapapun. Bahkan berpikir untuk mengakhiri hidupku saja. Namun di suatu sore, seekor anak anjing mengikutiku saat aku pulang. Waktu itu cuaca di luar sangat dingin. Karena aku kasihan, aku memutuskan membiarkan anak anjing itu masuk ke rumah dan memberikannya susu. Setelah kenyang, anak anjing itu bermanja-manja di kakiku. Maka saat itulah untuk pertama kalinya aku bisa tersenyum kembali. Sesaat kemudian aku berpikir, jika membantu seekor anak anjing saja bisa membuatku tersenyum, aku pasti akan lebih berbahagia lagi jika melakukan segala sesuatu bagi orang lain." Di hari berikutnya, aku membawa beberapa biskuit untuk diberikan kepada tetangga yang terbaring sakit di tempat tidur. Tiap hari aku mencoba melakukan sesuatu yang baik kepada setiap orang, dan hal itu ternyata justru membuatku makin berbahagia. Ya, tatkala melihat orang lain bahagia, aku pun menjadi bahagia. Aku tahu banyak orang yang bisa tidur dan makan lebih baik dariku, tetapi aku telah menemukan kebahagiaan dalam hidupku, yaitu ketika aku memberi dalam keterbatasanku. Ketika wanita kaya mendengar penuturan wanita yang sangat sederhana itu, maka butiran-butiran air bening mengalir di pipinya. Dia memiliki segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, namun kehilangan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau kita sibuk menghitung berkat, sibuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, dan terus menjadi berkat, apakah akan masih ada waktu untuk bersungut-sungut? Tentu sudah tidak ada lagi waktu dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa menikmati sebuah kehidupan yang sangat baik, sekalipun di tengah keterbatasan maupun dalam kekurangan. Isaac Walton berkata, "Tuhan hanya berdiam di 2 tempat, di sorga dan di hati orang yang tahu bersyukur kepadanya." Bersyukurlah karena tiap hari Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat mengecap dan merenungkan segala kebaikannya. Mari jadilah berkat dengan selalu menjaga lidah kita, menjaga kehidupan kita. Mungkin menjadi berkat tidak selalu dengan hal materi, tetapi
dengan ucapan mulut kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Sehingga kita mengucapkan kata-kata yang membangun, menghibur, dan menguatkan. Bahkan terkadang tanpa berbicara pun kita bisa menjadi berkat ketika kita menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari orang lain. Sekalipun itu tidak menyelesaikan persoalan, tetapi setidaknya itu mengurangi beban pergumulan dalam hidupnya. Dan disitulah kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang kehilangan kesempatan untuk bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan dan tidak pernah mengalami kebahagiaan karena menjadi berkat bagi orang-orang lain. Apakah kita akan menjadi orang yang malang atau orang yang beruntung? Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita selalu jadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita hadir di dunia ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita melalui semua hal yang Tuhan berikan, baik melalui waktu dan kesempatan, tapi juga seluruh kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan jalan demikianlah, maka kehidupan kita sungguh-sungguh memenuhi tujuan ilahi dalam kehidupan kita semuanya, mempermuliakan nama Tuhan, dan menjadi sebuah kesaksian yang baik, membawa orang percaya dan kemudian dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Seperti apapun malam hari ini kondisi dan keberadaan kehidupan kita, tetaplah menjadi berkat, karena itulah memang panggilan hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu malam hari ini buat kemurahan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami dengan banyak hal. Kami tidak mau membandingkan keberadaan hidup kami dengan orang lain, sehingga membuat kami tidak bisa bersyukur dan hidup hanya dipenuhi dengan iri hati dan kedengkian dan tidak pernah merasa cukup. Tapi kami memandang kepada Tuhan, tapi juga kepada keberadaan diri kami, mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan itulah yang akan membuat hidup kami mengalami kebahagiaan. Bahkan juga kami mau membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain dengan hidup menjadi berkat. Melalui apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kami belajar untuk berbagi satu dengan yang lainnya. Karena dengan itulah maka kehidupan kami memberkati. Mungkin itu melalui ucapan mulut kami, mungkin itu melalui pendengaran kami Tuhan. Telinga kami mau mendengar keluhan-keluhan dari orang lain, tapi juga Tuhan melalui sikap dan kehidupan kami, bahkan segala sesuatunya, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi jawaban, menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana Tuhan memanggil kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan menyatakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, tetapi juga perlindungan-Mu, sehingga malam hari ini kami dapat beristirahat dengan baik dalam kasih sayang Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Memiliki segala sesuatu belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan. Justru dengan memberilah kita akan bisa menemukan kebahagiaan, bahkan kita akan merasakan kebahagiaan yang makin bertambah dalam kehidupan kita. Teruslah menjadi berkat, karena itu merupakan panggilan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.